Jadi sekarang, mulai sekarang Anda mencoba mengamati dengan metode ini, bedanya dagang dengan kapitalisme. Yang menjajah kita bersama adalah kapitalisme yang maniak dan total dan tidak ada batasnya. Dengan modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya, kurang ajar. Kalau perlu tidak perlu modal tuh, yang sekecil-kecilnya kok. Maka kalau diterusin tidak usah modal tapi laba. Ya senang ngono ngerampok aja wis gak angel-angel wis. Jadi itu teori kelamin, bukan teori ekonomi itu. Teori kelamin. Jadi pokoknya hanya ada kelamin. Oke, terakhir sekali karena waktunya juga sudah mendesak. Terakhir sekali soal syahwat. Saya ingin ingat, yang berdagang angkat tangan Mas, nyun sewu. Yuk kita transparan yang berdagang. Oke, berdagang dalam arti pragmatis ya, dagang barang apa gitu ya. Tapi kan semuanya sebenarnya berdagang ya. Semuanya ada yang jasa, ada yang... Tapi kan semua berdagang. Yang kapitalis angkat tangan. Kapitalis. Oke, Anda ke sini. Kenapa Anda kapitalis? Jelaskan kapitalis itu apa. Silakan. Karena saya tadi menanyakan yang pedagang siapa, yang kapitalis siapa, berarti di balik itu ada perbedaan arti antara pedagang dengan kapitalis. Monggo Mas, silakan Mas. What do you mean by kapitalis? Ya, saya bekerja di perusahaan yang setiap orientasinya adalah selalu keuntungan gitu. Jadi seperti tidak ada akhirnya gitu loh. Jadi misalkan bisnis ini udah selesai akan membuat suatu bisnis lain, dan itu selalu memang orientasinya adalah melipat gandakan sebuah ya hanya keuntungan. Itu yang saya alami, yang sehingga saya menyebut bahwa kalau orang dagang enggak gitu, Pak. Ya mungkin ada juga, maksudnya yang menyebab kapitalis mungkin juga di hatinya ya mungkin. Tapi saya sudah melihat bahwa perusahaan saya ini kapitalis gitu loh. Tapi kalau ada pedagang kan individu. Andanya apa perusahaannya? Ya saya bekerja di perusahaan kapitalis. Anda bagian dari kapitalisme ya, perusahaan Anda. Ya. Gitu, oke. Ya. Karena cari laba terus gitu kan, dan tidak ada habisnya. Kalau dagang enggak? Saya kalau mungkin pedagang kan individu gitu kan, individu kemungkinan juga ada yang membatasi bahwa ya cukup yang tadi dicontohkan kalau bekerja cukup jam 2 pagi sampai jam 5. Jadi oke. Jadi cari laba ada bedanya yang membatasi dengan yang tidak membatasi. Ini satu klausul ya, satu klausul. Ada nggak klausul yang lain? Kalau sekarang kita ibaratkan mencari laba atau ambisi to get more and more itu adalah syahwat. Jadi wah kan itu ya, itu syahwat. Maka apa bedanya pedagang dengan kapitalis? Kalau simbolnya adalah syahwat, ada nggak yang bisa menolong saya? Ya, kapitalis menjual segalanya. Kalau pedagang? Kalau pedagang yang menjual hal-hal tertentu yang memang layak dijual. Kalau kapitalis apa saja dikapitalkan, dikomoditaskan, dijual, gitu kan? Nah, tepuk tangan untuk dia. Kalau digambarkan dengan karikatur syahwat, setiap manusia itu pedagang. Apakah dagang barang, dagang jasa, gitu kan ya? Tapi dia punya mekanisme seakan-akan dagang atau benar-benar dagang, tapi pokoknya konteksnya dagang. Itu ibarat manusia yang punya syahwat. Semua manusia punya syahwat, jadi dagang itu tidak ada masalah. Rasulullah juga berdagang, tapi Rasulullah bukan kapitalis. Dia juga benar sebenarnya cara berpikirnya benar. Jadi ibaratnya manusia itu semua pedagang. Sama Allah pun Anda membeli surga dengan sholatmu, dengan kelakuan baikmu, betul enggak? Bai'un, jadi bai'un ma'allah atau minallah, itu kan perdagangan dengan Allah. Saya pernah menulis berniaga dengan Allah. Sekarang kalau kita karikaturkan, manusia dengan syahwatnya, dengan kelaminnya itu ibarat manusia dengan keperluan dagangnya. So, kalau dia tidak dagang, kalau dia tidak menggunakan syahwatnya, tidak punya anak.
Jadi berhenti peradaban, berhenti populasi, hidup berhenti juga. Kan harus punya anak, kan harus ada laba, harus ada pendapatan. Maka cari pendapatan, cari laba itu wajar. Ya ada bedanya orang yang kelaminnya gede banget, ada yang terus pengen terus, ada yang ya sekali-sekali, ada yang rutin seminggu 30 kali. Tapi pokoknya itu ada variabel dan ada gradasinya ya. Manusia dengan syahwatnya. Kalau kapitalis itu seluruh badannya adalah kelamin. Jelas ya? Jelas ya Mas? Setuju nggak? Jadi apa saja itu dijual. Kalau Ramadan jualan agama. Betul nggak? Kalau Natal jualan Kristen. Kan gitu kan? Apa saja dijual. Apa saja. Pokoknya nalurinya jualan. Ketemu ayat ingin menjual. Ketemu apa saja dijual. Itu artinya kalau digambar itu ya kepalanya kepala kelamin. Nah, tolong yang pinter gambar besok ya. Digambar yang satunya manusia biasa dengan kelaminnya, yang satu seluruh badannya adalah kelamin. Saya kira itu sangat jelas menggambarkan. Nah, kapitalisme yang Anda gambarkan kan itu kan. Apa saja, pokoknya tidak ada batasnya kan begitu. Nah, jelas sekarang. Mulai besok Anda begitu ketemu direktur Anda keheran. Iki kok tekan ndukur sampai nisor beli kabeh. Jamuring-muring ya Mas ya, kadang ngomong Jawa Timur Besok Anda kalau sudah makrifat gitu. Iki kok bentuknya ndase kok ngene ya. Gitu Mas ya. Jadi mulai sekarang Anda mencoba mengamati dengan metode ini bedanya dagang dengan kapitalisme. Yang menjajah kita bersama adalah kapitalisme yang maniak dan total dan tidak ada batasnya. Dengan modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya, kurang ajar. Kalau perlu tidak perlu modal tuh, yang sekecil-kecilnya kok. Maka kalau diterusin tidak usah modal tapi laba. Ya senang ngono ngerampok aja, wis gak angel-angel wis. Jadi itu teori kelamin, bukan teori ekonomi itu. Teori kelamin. Jadi pokoknya hanya ada kelamin. Bisa menggambarkan ya Mas ya? Oke, mudah-mudahan dengan ini syahwat ini jelas. Jadi syahwat itu enggak masalah. Cuman kalau seluruh manusianya adalah syahwat, nah baru dunia hancur lebur kan begitu. Oke, teman-teman sekalian, saya tanya kepada Fahmi dan teman-teman, ini waktu sudah habis. Kalau masih ada pertanyaan boleh 2 orang singkat.